nggak warna hijau, warna apa aja boleh. Yang penting tidak menarik pandangan orang dan bukan syuhrah gitu. Begitu pula cadar. Engkau tujuan pakai cadar, oke, pakai cadar yang bagus lah, yang rapi. Karena terus terang ada sebagian akhwat itu pakai cadar, pakai jilbab nggak disetrika, sehingga ya bukannya malah tidak dilihat orang, malah jadi perhatian orang mereka itu. Yang biasa, yang umum. Jadi jangan pakai jilbab, jangan pakai cadar yang membuat orang-orang akhirnya malah perhatian kepada dia. Mohon nasihat Ustaz. Ana tidak cocok dengan akhwat pilihan Ana. Tapi Ana cinta. Ustaz, mungkinkah kami bisa bersama selamanya? Gimana nih? Akhwat pilihannya nggak cocok karena dia cinta. Ini yang Ana pahami. Kemarin setelah dia dengar kajian, kan mencari akhwat yang cocok itu yang agamanya baik, yang akhlaknya mulia. Akhwat pilihan dia itu nggak seperti itu. Tapi dia cinta tadi karena wajahnya yang cantik, jamaah seperti itu. Terus gimana dia? Kemarin sudah Anda sampaikan bahwasanya kalau bicara penampilan itu akan berubah. Kalau engkau tertarik dengan wanita karena kecantikannya, subhanallah, karena tubuhnya yang semampai dan ramping, ketahuilah itu nggak akan bertahan lama. Kulit akan keriput. Subhanallah, sebagian wanita ketika malam pertama beratnya 48 kilo. Allahu Akbar. Dapat 2 tahun 84 kilo. Antum melihat dia, aduh ini tong dari mana ya? Astagfirullah. Itu kalau bicara cantik. Makanya ada seorang penulis, Rafi ya. Dia menulis dalam bukunya Wahyul Qalam sebuah kisah yang indah. Judulnya Qubhun Jamil. Buruk tapi cantik. Gimana buruk tapi cantik? Ceritanya di situ ada seorang yang menikah dengan seorang gadis yang cacat. Cacat gadis. Dia nggak nazar, dia nggak ngeliat. Tapi ketika malam pertama dia lihat istrinya, subhanallah, istrinya itu ketika masuk ke kamar pengantin dia langsung bawa duit. 1 kantong duit. Dia mengatakan kepada suaminya, "Afwan, aku ini rahasia ayahku." Jadi ayahnya nggak pernah ceritakan bahwasanya anaknya ini cacat. Ini ada duit, silahkan kau menikah kedua, ketiga, keempat. Engkau mau beli budak silahkan, tapi jangan ceraikan aku. Ini, itu sang suami shock melihat wajah istrinya itu ternyata cacat. Tapi subhanallah, dia terus berusaha untuk menerima takdir itu. Dia ingat dengan sebuah ceramah bahwasanya di sebuah masjid di Basrah dia dengar syekh ceramah tentang sebuah hadis yang hadis itu dhaif sebenarnya. Hadis itu menyampaikan bahwasanya saudaun mu'minah, seorang yang hitam kulitnya tapi beriman itu lebih baik daripada seorang yang cantik tapi tidak beriman. Bicara cantiknya berubah sekarang, standarnya berubah. Dia mengatakan, subhanallah, tiap hari aku melihat istriku akhirnya terbiasa dengan cacat dia. Tapi yang bertambah adalah cintaku sama dia. Tiap hari akhlaknya bertambah, perilakunya tambah baik. Akhirnya aku punya anak-anak yang soleh-soleha, subhanallah. Itu yang perlu dipikirkan. Jadi antum jangan hanya melihat kepada penampilan. Kalau antum melihat kepada penampilan saja, antum menikah, takut nggak selamanya. Karena kalau wajah yang menikmati bukan cuma antum, tapi perilaku dalam kamar, dalam rumah itu antum aja yang merasakan. Maka berusahalah untuk memilih wanita yang cocok, yang sesuai dengan kriteria. Tentunya kalau wanita sebelum menikah antum ajak hijrah, dia siap. Nanti kalau menikah sama anak, nanti siap pakai jilbab. Aduh, antum mau berangkat kemanapun anak akan ikuti.
Antum mau ke bulan, ana ikut sama antum. Itu sebelum menikah. Setelah menikah lain lagi. Maka hati-hati. Kalau antum ingin memiliki anak-anak yang soleh soleha, tolong pilih ibu yang sesuai dan cocok untuk tugas itu. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suami saya masih suka bermain musik dan sudah sering saya nasihatin, tapi masih kekeh juga Ustaz. Minta tolong nasihatnya Ustaz, mumpung suami saya di sini. Baik. Bicara musik jamaah, memang ada yang aneh ketika seorang mengatakan musik itu haram. Dari mana engkau mengatakan haram musik itu? Puluhan tahun anak hidup, nggak ada ustadz yang mengatakan haram. Kok sekarang muncul lu jenggot-jenggot kayak gini bilang haram? Nah, ini hal yang aneh jamaah. Ana pun merasa aneh ketika ada yang mengharamkan musik, karena nggak paham. Musik itu seperti makanan yang dimakan pagi, siang, dan malam. Antum sekarang bisa rasakan, masuk ke mall musik, masuk ke bus musik, masuk ke kereta api 6, 2, 8, 1, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 8, 9, 8. Halo, Halo, siapa nih? halo, ini Duren Acin ya? Oh bukan kak, maaf salah sambung kak ya. Salah sambung, udah ganti kotak kak. Oh ya ya ya. Ya izin ya kak. musik, masuk ke pesawat musik, di mana-mana musik. Lalu antum katakan haram, subhanallah. Yang mengatakan haram itu, kalau bicara pendapat, itu mulai zamannya Imam Syafi'i, mulai zamannya Imam Malik, mulai zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Mereka sudah menceritakan tentang haramnya musik berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa diharamkan? Melalaikan musik. Antum akan lalai kalau sudah dengar musik, antum akan dengarkan Al-Quranul Karim. Antum bayangkan nih, orang kalau dengarkan Al-Quran mungkin 10 menit, 20 menit dia sudah panas. Tapi kalau dengarkan musik, Allahu Akbar, berjam-jam dia dengarkan. Ketika antum bingung, Ustaz, tapi kan ada pendapat ulama yang membolehkan Ustaz. Anak kok condong ke sana. Ketika antum dihadapkan dengan permasalahan yang antum tidak tahu mana yang benar, ana kasih sebuah kaidah buat antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Surga itu dibentengi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat dan nafsu. Kalau syahwat antum condong ke sana, antum berhenti. Takut kayaknya ini ke neraka. Soalnya kenapa? Neraka itu semua yang condong dengan nafsu kita ke neraka nanti. Kalau antum bingung sekarang, antum bingung dalilnya semua pada kuat ngomongin dalil. Tapi ketika kecondongan antum dengan nafsu antum untuk mendengarkan musik-musik, takut ini yang mengantarkan ke neraka nanti. Memang akan datang satu masa, kata Nabi SAW, qaumun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Akan datang orang-orang yang menghalalkan alat-alat musik. Di masa Imam Syafi'i dihancurin tuh alat musik jamaah, dan orang yang menghancurkan tidak wajib menanggung gantinya. Di masa Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala wa rahmatullah alaih. Baca di kitab Al-Umm, beliau ceritakan tentang hal itu.
Jadi nasihat ana buat yang masih mendengarkan musik, digantilah dengan dengerin Al-Quranul Karim, dengarkan ceramah. Karena memang kalau dengarkan musik itu antum akan fly, akan terbang. Antum kalau masuk ke kafe, temennya apa? Musik. Masuk ke klub malam, temennya apa? Musik. Ke tempat-tempat, temennya musiknya. Jadi tadi, kalau memang antum masih bingung karena ada pendapat ustadz yang membolehkan, tanya sama diri antum. Istafti qalbak, engkau punya hati, tanyakan kepada hatimu. Nafsumu condong kemana? Kalau engkau merasa berat meninggalkan musik, mungkin ini jalan menuju surga. Karena menuju surga itu berat, karena harus meninggalkan nafsu kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz, mana yang lebih utama, memberikan uang nafkah kepada istri atau kepada ibu yang beliau janda? Syukran Ustadz. Antum punya tugas dua. Tugas antum dua, bukan satu. Antum punya ibu dan antum punya istri. Antum berkewajiban menafkahi ibu antum yang janda, dan antum berkewajiban menafkahi istri antum. Terus mana yang harus antum lebih utamakan? Antum harus bagi dua. Jangan istri ana Ustaz, ibu kan bukan tanggung jawab ana. Kata siapa bukan tanggung jawab antum? Ketika orang-orang bertanya kepada Nabi SAW, Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa dan kepada siapa mereka menafkahi. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Katakan kepada mereka, apa saja yang kalian nafkahkan, yang paling utama adalah buat siapa? Buat kedua orang tua dan buat kerabat. Kemudian buat fakir miskin, yang lainnya baru nanti. Jadi mana yang lebih utama, antum bagi dua. Antum minta maaf sama ibu antum. Afwan ibu, mungkin gak cukup ibu, karena ana harus bagi sama istri. Sampaikan kepada ibu minta maaf antum, dan antum sampaikan maaf antum kepada istri juga. Doakan semoga Allah kasih rezeki yang lebih sehingga aku bisa kasih nafkah yang lebih. Dan para jamaah, kadangkala antum kalau mau berbagi sama orang tua, nggak perlu istri tahu. Ibu-ibu itu tidak punya hak untuk tahu berapa gaji suami. Suami pun nggak punya kewajiban menyampaikan berapa gaji dia kepada istri. Tapi suami punya.
kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Kenapa? Karena suami ini punya tanggungan bukan hanya istri. Bisa jadi dia menanggung orang tuanya, bisa jadi dia
menanggung istri yang lain. Antum senang banget kalau bicara istri yang lain, jamaah. Artinya kalau dia punya istri 2, umpamanya punya istri 4, dia kan harus berbagi. Lagi dengan semua istri, yang ini punya anak 3, yang ini punya anak 7, yang ini gak sama dia kasih, karena tanggungannya berbeda-beda, tapi dia harus berlaku adil. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apa boleh kita menginginkan seorang menjadi jodoh kita? Dan apa boleh apabila kita selalu berdoa, selalu memohon kepada Allah untuk dijodohkan kepada kita? Boleh-boleh aja, jemaah. Kalau bicara boleh, ada sebagian sahabat yang
Doa minta supaya menikah dengan fulana, putrinya seseorang yang terkenal di sana. Seorang tabi'in melakukan itu boleh saja, silakan. Tapi tolong ketika antum meminta kepada Allah, antum sudah tahu itu perempuan. Antum sudah kenal. Antum sudah cocok sama itu perempuan dari sisi akhlak dan perilakunya serta agama. Karena yang ditakutkan antum ingin menikah sama fulana karena kecantikan fulana. Akhirnya antum berdoa Allah kabulkan, tapi setelah menikah antum kecewa sama dia. Ternyata hanya casingnya yang bagus, mesinnya nggak bagus. Nah, kadang-kadang seperti itu. Maka kalau antum mau berdoa minta sama Allah, tolong antum sudah tahu itu perempuan. Atau antum berdoa minta supaya perempuan itu diperbaiki, kasih hidayah. Ya Allah berikan hidayah kepada fulana, ya Allah kalau dapat hidayah semoga dia jadi jodoh. Maka itu boleh. Apa saja yang antum minta selama itu baik, diperbolehkan oleh Allah SWT. Ustaz, apakah seorang suami yang berpoligami akan berkumpul di surga dengan istri-istrinya apabila suami meninggal lebih dulu tapi istrinya tidak menikah lagi? Nah, insya Allah dikumpul. Istri akan bersama suami yang terakhir, itu pendapat yang milik. Dan berkaitan dengan poligami, jangan mengumpulkan istri satu rumah. Ada banyak kejadian sekarang teman-teman yang mengaji, dia ingin memamerkan kemampuan dia poligami. Anak istri anak Ustaz taruh satu rumah, semuanya damai Ustaz, gak ada yang ribut. Nabi SAW lebih baik dari engkau. Dan tidak dikumpulkan istrinya satu rumah. Sakit hatinya perempuan dikumpulkan satu rumah. Antum baca buku-buku fikih mengatakan, ketika mereka membahas wala tudarruhun, jangan membahayakan istri-istri kalian. Salah satunya dilarang mengumpulkan dua istri dalam satu rumah. Kalau harus, maka satu rumah, tapi rumah itu disekat jadi dua. Mereka punya ruangan masing-masing, tidak saling bertemu. Rasulullah SAW nggak dikumpulin di satu rumah istri, kecuali perempuan itu ridho. Dan ulama mengatakan sulit keridhaan wanita untuk dikumpulkan di satu rumah. Ada seorang wanita, bukan satu wanita, beberapa wanita telepon anak. Dia mengatakan, Ustaz, anak ini istri ketiga, sama suami anak ditaruh satu rumah, Ustaz. Dia ngancam selalu, kalau nggak mau aku cerai. Jadi bertahan dalam satu rumah dengan ancaman, bukan dengan keridhaan. Dan dosa suami pada waktu itu. Nggak punya hak dia mengumpulkan di satu rumah. Itu haknya perempuan punya tempat tinggal sendiri. Kalau nggak mampu jangan nikah lagi. Dan jangan sampai hanya untuk berbangga-banggaan, jamaah. Kejadian lagi di Pekanbaru. Sejak ada Halu Ustadz ini, jamaah sampaikan Allahu Akbar. Ana benar-benar bersyukur ada aplikasi Halu Ustadz. Walaupun kita punya ilmu masih sedikit ya. Ada seorang anak SMA yang telepon ana. Perempuan, dia mengatakan, Ustaz, anak kelas 3 SMA Ustaz, kata dia. Ana mau tanya Ustaz, ana minta nasihat. Adik ana ini sakit, Ustaz. Sakitnya itu sakit yang langka. Ibu ana ini nyuruh ana bunuh adik ana, Ustaz. Bayangkan. Dia bingung mau tanya sama siapa. Dia nggak kenal sama Ustaz.
Dengan adanya aplikasi itu dia bisa komunikasi sama Ustadz sehingga bisa dikasih solusi. Sampai seperti itu. Anda kadang kala lagi ujian ditelepon sama ibu, Anda harus pulang Ustadz. Apa yang harus Anda lakukan? Pulang Anda. Anti pulang. Perkara nggak lulus ujian sekarang, anti ulang. Tapi selamatkan ibu dan adik. Itu kadang kala orang-orang jamaah. Ada yang pertanyaan berkaitan dengan poligami. Di Pekanbaru itu. Dia mengatakan, Ustadz, anak istri pertama. Suami anak poligami. Anak katakan silahkan, itu hakmu. Tapi anak minta jangan ditaruh satu rumah. Suami anak maksa taruh satu rumah. Rumahnya besar, Ustaz. Satu rumah. Sudah 10 bulan, Ustaz. Anak nggak tahan. Anak minta tolong dipisahkan. Sewakan rumah. Udah suami mengatakan engkau wanita durhaka, ini itu macam-macam. Ini sebagian suami nggak paham agama, pura-pura paham agama. Dia hanya ingin bercerita kepada teman-temannya, aku mampu mengumpulkan istri 2, istriku satu rumah, 3 istriku satu rumah. Itu bukan sebuah kebanggaan. Bisa jadi itu sebuah keboliman yang kau lakukan. Jangan dibanggakan. Maka kalau kita ridho ini berat. Para ulama mengatakan istri ridho satu rumah. Akhirnya sang istri karena nggak tahan, dia pulang ke rumah. Hak dia untuk gugat cerai itu hak dia tuh. Ketika hak dia tidak dipenuhi oleh suami dan suami mampu untuk memberikan rumah, akhirnya bercerai mereka. Hada wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustaz, titip pantun Ustaz. Masya Allah. Jalan-jalan ke kota Jakarta, tidak lupa beli semangka. Aku ingin bersamamu selamanya, dari dunia hingga surga. Masya Allah. Teruntuk bidadari surga. Baik. Alhamdulillah, daurah sudah selesai sejak kemarin sampai hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan bagi hadiah buat yang bisa jawab pertanyaan. Sebutkan 3 kriteria suami idaman. Antum sudah nikah? Masya Allah. Yang pertama, berilmu. Pertama, berakhlak mulia, beragama, mampu menafkahi. Masya Allah. Kirim ke sana. Ingat jamaah, beragama tentunya harus berilmu, tapi nggak harus ilmu yang ustadz, lulus pesantren, nggak harus gitu. Tapi dia beragama, dia berakhlak mulia dan mampu menafkahi. Baik. Istri idaman, apa kriterianya? Masya Allah. Berdiri antum. Masya Allah, antum udah bicara Fadal. Silakan, ini udah siap-siap jemaah. Masya Allah. Nah, sebutkan. Cukup 4 itu. Antum mau pilih yang mana? Antum mau pilih yang mana dari 4 itu? Yang seharusnya dipilih yang mana? Agamanya. Masya Allah. Udah siap? Kirim ke sana. Masya Allah. Baik. Ini baru 1 disebutkan agamanya. Agama dan akhlaknya. Kriteria lainnya? Nah. Masya Allah. Kasih hadiah buat dia. Masya Allah. Jadi yang pertama bicara agama dan akhlaknya. Yang kedua, carilah wanita yang subur. Yang ketiga, yang penyayang. Dan melihat itu penting. Jangan sampai antum beli kucing dalam, sebenarnya nggak boleh jual beli kucing. Kenapa judulnya beli kucing dalam karung? Nah, baik, pertanyaan selanjutnya. Ada apa ribut-ribut? Masya Allah. Mau coba dilihat.
Nah, pertanyaan selanjutnya. Tadi malam kita berbincang tentang iman yang naik turun. Pertanyaannya, kita bicara ada 4 perkara yang menyebabkan lentera itu redup. Masya Allah, Fadl kesian dia di belakang dari kemarin jemaah. Nah, sebutkan yang menurunkan keimanan. Yang pertama kebodohan, antum pegang. Yang kedua adalah kelalaian atau lupa. Yang ketiga maksiat. Yang keempat adalah nafsu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ada yang kurang, jadi memang nyatetnya ini kurang jemaah. Yang pertama kebodohan, yang kedua ini 3. Lalai, berpaling, dan lupa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, maksiat, berbuat dosa. Dan yang keempat adalah nafsu kita. Masya Allah. Darurat. Dari tadi darurat, emergency. Tolong pindahkan mobil Ayla DA 7937 LA. Mobil Ayla DA 7937 LA. Posisi mobil di depan Rifkon TV. Karena ada yang mau melahirkan. Allahu Akbar. Ini korban laki-laki ini jangan. Nah, segera harapan yang seperti ini jangan terulang kembali jemaah ya. Juga ini panitia, tolong yang ngatur parkir usahakan tidak mengganggu warga yang ada. Jangan sampai warga akhirnya gak suka dengan kajian di Imam Syafi'i gara-gara mereka terganggu gitu ya. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan selanjutnya. Syarat pertama agar bisa bersama pasangan hidup kita selama-lamanya antum. Nah, syarat pertama. Masya Allah, samakan visi dan misi. Ada buku nikah di sini? Oh enggak ada, Masya Allah. Oke, ke belakang. Baik, samakan visi dan misi kita. Kemudian ana mau kasih hadiah buat yang paling jauh. Mana yang paling jauh? Dari mana? Grogot, Masya Allah. Anak kapan bisa sampai Grogot? Belum nyampe-nyampe. Grogot. Ada yang lebih jauh dari Grogot? Muara TV. Muara TV lebih jauh Grogot. Nah, ada yang lebih jauh dari Grogot? Masya Allah. Kayaknya buat yang dari Grogot. Masya Allah. Kirim ke belakang jemaah. Mana yang dari Grogot? Masya Allah. Baik, ana mau kasih buat yang paling tua. Yang 70. Ada yang 70 tahun? Nggak ada? 69. Berapa? 67. Ada yang lebih dari 67? Masya Allah, yang paling tua jemaah. Orang tua masih datang kajian jemaah. Kita kasih kurma, Masya Allah. Untuk baik, pertanyaan lagi. Tapi kita membahas beberapa tips agar selalu bersama. Sebutkan 5 dari Masya Allah. Antum udah nikah belum? Tapi nggak apa-apa aja. Kenali pasangannya. Saling memahami. Saling membantu. Perasaan butuh sama pasangan, saling membutuhkan. Masya Allah, mengingat kebaikan dan saling berterima kasih. Baik, sisanya yang 5 lagi. Nah, saling memaafkan, saling menutupi kekurangan, saling menghargai, saling mengingatkan lagi, saling mendoakan, saling membantu ya. Barakallahu fikum. Mungkin ke belakang. Masya Allah jemaah. Ana sebenarnya ingin sampai jam 11 jemaah, tapi suara ana sudah tinggal sedikit. Jadi mohon maaf atas waktu yang tidak bisa sampai selesai.
Yang terakhir, ana ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada para ustadz yang ada di Banjar ini. Ada Ustadz Khairul, ada Ustadz Ahmad Zainuddin, Ustadz Aiman, Ustadz Hasbi, Ustadz apa lagi? Ustadz Febri, ya, Ustadz yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Jazakumullah khairan kepada semuanya yang telah berdakwah di tempat ini, mendidik dan membina masyarakat untuk mengenal Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengucapkan terima kasih pula kepada para yang telah capek, khususnya tim pengamanan. Anak kayak nggak tahu, kayak raja aja di sini jemaah, diamankan seperti ada yang membahayakan anak, tapi itu termasuk bentuk perhatian panitia kepada anak. Dan anak terima kasih kepada antum semua, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang hadir di tempat ini, yang percaya untuk belajar kepada anak. Semoga ilmu yang dipelajari bermanfaat dan mengantarkan ke surga Allah Azza wa Jal. Kurang lebihnya anak mohon maaf apabila yang anak sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualitas produk lokal boleh diadu. Beli lokal. Kualitas produk lokal boleh diadu. Beli lokal. Kualitas produk lokal adalah cek diskon spesial jutaan produk di Beli Lokal. Tokopedia dan TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, yang kalau bukan karena karunia Allah kita nggak akan bisa sampai ke tempat ini. Kita pernah merasakan hari-hari kita jauh dari rumah Allah Azza wa Jalla. Sebagian kita merasakan bagaimana dia mengabaikan panggilan Allah hayya 'alas shalah. Dia sibuk dengan kegiatan dia sendiri. Sebagian kita pernah merasakan nggak nyamannya ketika masuk waktu sholat. Tapi sekarang kita merasakan hidayah yang Allah berikan. Namun sebagian kita tidak mensyukuri nikmat ini jemaah. Padahal Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Sebagian kita mulai merasakan imannya berkurang. Dia nggak seperti dulu lagi, yang selalu berada di saf pertama. Dia tidak seperti dulu lagi ketika awal hijrah. Dia merasakan bagaimana nikmatnya sholat malam, bagaimana semangatnya untuk datang ke majelis ilmu. Tapi setelah berlalunya hari, berganti menjadi bulan, bulan berganti menjadi tahun, sehingga kita semakin lama mengenal agama ini dengan sebenarnya. Tapi ternyata semangat itu mulai kendur. Kekuatan kita semakin berkurang. Maka hendaklah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan senantiasa berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang tidak pernah jenuh mengajarkan kebaikan kepada kita.
Tidak lama hidup beliau, 63 tahun. 40 tahun turun wahyu kepada beliau. Selama 23 tahun beliau menyampaikan agama Allah ini dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan. Hari-hari beliau dia penuh dengan penderitaan. Kita sekarang nyaman. Dan Nabi SAW pernah menyampaikan hal itu kepada kita, kepada para sahabatnya, tentang kondisi yang akan datang. Suatu hari di waktu subuh, beliau ketika mau meninggalkan tempat sholatnya seperti dihadang oleh para sahabat, karena malam hari itu ada harta yang datang ke kota Madinah. Lalu Nabi mengatakan, kayaknya kalian dengar tuh ada harta yang datang. Iya ya Rasulullah. Susah hidupnya para sahabat. Lalu beliau menyampaikan sebuah pesan alaihi salatu wassalam, Wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa oleh kefakiran. Enggak. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan tatkala dunia dibentangkan buat kalian. Itu yang aku khawatirkan. Fatanafasuha kama
fatahbisuha fatuhlikakum kama ahlakatuh. Kemudian kalian akan bersaing sebagaimana umat sebelum kalian bersaing ketika melihat harta berlimpah ruah yang sejatinya cukup buat dia beberapa, tapi dia ambisi untuk mendapatkan semuanya sehingga dia lupa sama saudara. Dia sikut sana sikut sini. Lalu kata Nabi SAW, dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana pernah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Maka ahibati fillah, perbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Hari ini hari Jumat. Malam ini malam tanggal 22. Iya, 22 Muharram. Sejak 1444 tahun yang lalu hijrah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau senantiasa mengingatkan kita untuk bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah udah bersalawat kepada beliau, malaikat-malaikat bersalawat kepada beliau. Lalu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman dipanggil sama Allah, disuruh apa sih sama Allah? Sallu alaihi wasallimu taslim. Kalian bersalawatlah dan bersalamlah buat Nabi SAW. Malam ini coba kita merenungkan tadi Jumat berapa kali kita salawat sama Nabi SAW ya? Engkau lihat, hidup itu hanya bilangan waktu. Kita melihat bagaimana detik berubah menjadi menit. Itu hidup kita. Dari menit dia akan berubah menjadi jam. Dan jam itu terus jamaah bergerak. Anak-anak yang sedang ujian di kelas, mahasiswa itu kalau lagi ujian, yang akan dia lihat apa? Jamnya. Dia jawab, dia lihat lagi, jawab lagi, lihat lagi. Kenapa? Dia benar-benar menghargai detik-detik dia. Karena dia takut habis belum selesai menjawab pertanyaan. Dan waktunya terbatas, dia tahu 90 menit dia punya waktu atau 120 menit. Dan dia benar-benar menghitung waktu dia dengan detik dan menit, bukan jam dan bukan hari. Makanya kadangkala ada waktu kita tinggal ya. Kita kalau punya visa masuk ke beberapa negara itu, bukan dikatakan 3 hari, waktu antum 72 jam. Antum harus keluar dari tempat ini. Allahu Akbar. Itulah jam itu terus berkejar-kejaran jamaah. Berubah menjadi hari. Dan hari berubah menjadi Jumat. Jumat berubah menjadi bulan. Bulan berubah menjadi tahun. Tahu-tahu anak lihat anak sudah berumur 45 tahun. Udah tua aja mah. Tua apa enggak 45 tahun ya mah? Jangan merasa muda. Udah tua. Muda itu di bawah 40 tahun. Ustaz, tapi anak Ustaz 60 Pak masih jiwa muda Ustaz. Nggak apa-apa, jiwa muda. Ntar kan bisa sholat malam dari jam 3. Buat puasa sunnah. Aduh Ustaz, kalau puasa sunnah berat Ustaz. Ahibati fillah, di dalam Al-Quranul Karim kalau kita membaca, Allah sering mengingatkan kita dengan waktu kita. Jadi modal orang hidup itu ternyata bukan harta, tapi waktu. Antum kadang-kala melihat fulan mati, di rekening dia ada duit 2 miliar Ustaz. Kan sayang Ustaz. Cuma waktu dia udah habis. Loh, 2 miliar itu bukan punya dia, memang punya ahli waris atau milik orang lain. Ketika kita berumur 120 hari, ingat waktu umur 120 hari itu? Nggak ingat, sama-sama nggak ingat juga waktu itu. Tapi Nabi ngasih tahu kita jamaah, kita pernah berumur 120 hari itu didatengin sama malaikat. Lalu malaikat itu diperintahkan untuk mencatat. Ditiupkan ruh,
kemudian dicatat. Apa yang dicatat? Siapa yang tahu? Angkat tangan, kasih hadiah. Apa yang dicatat? Ajalnya, apa ajal itu maksudnya? Waktu dia, nah, rizkinya, Masya Allah, baik buruknya, kasih hadiah, bukan jodohnya. Barakallahu fikum. Nah, jodoh itu masuk dalam kategori rizki. Rizki, jadi yang dicatat itu pertama ajalnya, kedua rizkinya. Kenapa dua hal ini bersamaan? Karena orang ini tidak akan habis ajalnya kecuali dia sudah menikmati semua rizkinya. Udah selesai, udah habis rizki dia. Maka ajal dan rizki itu jalan bersama. Jangan takut antum nggak bisa makan. Kenapa? Kalau antum nggak bisa makan berarti waktunya antum mati. Udah selesai, habis rizki anak. Makanya kadang-kadang orang ini kaya raya, dia bisa makan, bukan bisa makan, dia bisa beli restoran Padang, dia bisa beli itu. Tapi karena waktu dia habis, nggak bisa dia makan satu butir beras, nggak bisa. Udah nggak ada, waktumu udah habis, game over katanya orang. Kemudian yang dicatat juga syaqiyun au sa'id, dia baik atau buruk, semua udah dicatat. Makanya Allah ingatkan kita kalau bicara dengan waktu ini jemaah, subhanallah. Kalau kita baca wal asri, kita akan ingat dengan waktu asar. Wal asri itu bisa bermakna demi masa atau demi waktu asar. Karena ada wal fajri, demi waktu fajar. Kita lihat tadi fajar, tahu-tahu asar, tahu-tahu maghrib udah jemaah. Terus waktu itu berjalan. Allah bersumpah dengan wadduha, fajar, duha, asar. Allah bersumpah dengan wal-laili idza yaghsha, wal-lail, demi waktu malam. Kenapa? Supaya manusia ingat bahwasanya perubahan yang terjadi ini mendekatkan kita kepada ajal kita. Semua ada waktunya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Fatir ayat 13. Kata Allah, yulijul laila fin nahar. Yulijul laila fin nahar. Allah memasukkan malam ke siang. Kita lihat ya, habis sholat subuh di Jember itu kita punya masjid belum jadi. Jadi kalau habis sholat subuh, kalau anak jadi imam, anak ngelihat itu dari gelap, kemudian merah, kemudian terang. Ya Allah, siapa yang memasukkan ini jemaah? Malam yang gelap gulita, perlahan-lahan dia berubah menjadi terang benderang dan hilang itu malam, berada di tempat yang lain. Wa yulijun nahara fil lail, dan kita tadi masih terang benderang. Anak datang ke sini masih terang, perlahan-lahan menjadi gelap gulita. Siapa yang melakukan ini? Allah Azza wa Jalla. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Allah yang mengatur pergerakan mentari dan bulan. Sekarang ini NASA lebih canggih lagi jemaah. Mungkinkah NASA itu menahan pergerakan rembulan atau matahari? Kalau bisa besok terbitnya matahari jam 7 ya, kita atur gimana? Enggak ada. Mereka tidak punya kekuatan sama sekali.
guys, bagus, lebar jalan.